Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya ini. Sebelum rekan-rekan menyaksikan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Backcasting merupakan salah satu kebutuhan mutlak yang ada di dalam suatu konstruksi beton yang sering dikerjakan dalam membangun rumah dengan konstruksi beton bertulang. Adapun material backcasting itu sendiri biasa terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Bisa menggunakan triplek, bisa juga memakai papan kayu atau papan mal. Hal pertama yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mempelajari gambar denah di mana letak titik pondasinya, dimensi penampang kolom dan tinggi kolomnya, kemudian dimensi penampang slop, baik balok slop induk, slop pembantu, atau kalau di lapangan biasa dipanggil anak balok. Pelaksanaan pembuatan backcasting harus didasarkan pada kemudahan waktu pembuatan dan pemasangan serta efisiensi biaya dan kemudahan pada waktu pembongkarannya. Waktu pemasangan backcasting harus cukup kaku dan kuat supaya dapat menghasilkan bentuk struktur beton yang telah direncanakan dalam gambar. Untuk mendapatkan hasil pengecoran yang sempurna, backcasting harus kokoh, berdiri tegak secara vertikal dan horizontal waktu pemasangan. Untuk itu pemasangan penyangga backcasting harus diperhatikan jarak dan posisinya supaya bisa kuat menopang backcastingnya sewaktu kita melakukan pengecoran. Untuk itu bagian bawah dari backcasting harus kuat dan tahan dari beban beton basah sewaktu pengecoran. Pekerjaan pembuatan backcasting harus didasarkan pada kemudahan waktu pemasangan dan kemudahan waktu pembongkarannya supaya dapat menghasilkan bentuk struktur beton yang telah direncanakan dalam gambar. Pada bangunan yang kita kerjakan ini, untuk backcastingnya kita menggunakan papan karena di sini lebih mudah mendapatkan papan dan harganya lebih murah dari multiplex. Kemudian backcasting harus dibuat dan dipasang sesuai dengan bentuk, ukuran, dan posisi yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pembuatan backcasting harus didasarkan pada kemudahan waktu pembuatan dan pemasangan serta efisiensi biaya dan kemudahan pada waktu pembongkarannya. Waktu pemasangan backcasting harus cukup kaku dan kuat supaya dapat menghasilkan bentuk struktur beton yang telah direncanakan dalam gambar. Untuk mendapatkan hasil pengecoran yang sempurna, backcasting harus kokoh, berdiri tegak secara vertikal dan horizontal waktu pemasangan. Untuk itu pemasangan penyangga backcasting harus diperhatikan jarak dan posisinya supaya bisa kuat menopang backcastingnya sewaktu kita
melakukan pengecoran. Untuk itu bagian bawah dari backcasting harus kuat dan tahan dari beban beton basah sewaktu pengecoran. Pekerjaan pembuatan backcasting harus didasarkan pada kemudahan waktu pemasangan dan kemudahan waktu pembongkarannya, supaya dapat menghasilkan bentuk struktur beton yang telah direncanakan dalam gambar. Pada bangunan yang kita kerjakan ini, untuk backcastingnya kita menggunakan papan, karena di sini lebih mudah mendapatkan papan dan harganya lebih murah dari multiplex. Slop yang masih belum kita kerjakan itu 21,48 meter kubik. Mudah-mudahan hari ini bisa kita kerjakan sesuai dengan rencana. Ready mix yang kita pesan kepada supplier menggunakan mobil molen atau ready mix yang kecil, karena mempertimbangkan kondisi jalan yang akan dilewati mobil tersebut. Soalnya lokasi masuk ke proyek itu jalannya tidak begitu lebar, supaya tidak mengganggu lingkungan sekitar maupun untuk kendaraan lain yang lewat saat berpapasan. Adapun kapasitas mobil ready mini yang kita pesan kepada supplier itu, kapasitas per mobil 2,5 sampai 3 meter kubik. Jadi kalau kebutuhan volume beton yang kita perlukan 36,48 meter kubik itu, maka ready mix yang kita pesan kepada supplier sebanyak 14 mobil. Rencananya hari ini kita pesan ready mix 20 meter kubik, atau kalau dihitung sesuai dengan kapasitas mobil yang isi 2,5 meter kubik itu, berarti kita memerlukan 8 mobil. Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan kekurangan volume balok slopnya yang kemarin telah kita kerjakan. Oke, sekian dulu sedikit informasi yang dapat saya berikan kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan serta share-nya. Sampai jumpa di tayangan saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Kota Pontianak. Pasir lantai 1 pada bangunan rumah 2 lantai yang sedang kami kerjakan. Untuk tebal urukan lantainya rata-rata 60 cm. Jadi rencana untuk material yang kita pakai untuk pengurukan ini adalah pasir. Sebelum pengurukan, area yang akan kita isi pasir dibersihkan dahulu dari sampah-sampah, kemudian disemprot dengan anti rayap. Ini lagi proses penyemprotan anti rayapnya. Untuk material pasir yang kita perlukan dalam pengurukan lantai ini, setelah dihitung sesuai dengan luas bangunan
dan tinggi urukan kira-kira kita memerlukan 202 meter kubik pasir. Untuk sekedar informasi kepada rekan-rekan semua, lantai 1 ini luasnya 351,23 meter persegi. Pada lapis pertamanya. Ini warmes yang sudah terpasang 2 lapis, telah kita pasang besi cakar ayamnya. Ini besi cakar ayamnya. Untuk sedikit info buat rekan-rekan semua, luas lantai yang kita pasang warmes ini 317,77 meter persegi. Adapun untuk satu rel balok menyaksikan cor plat lantai dasar dengan menggunakan limit. Untuk sedikit informasi buat rekan-rekan semua, luas lantai yang akan kita cor ini 317,77 meter persegi, sedangkan untuk volume beton yang kita perlukan pada pencoran ini 27,50 meter kubik dengan ketebalan lantai 10 cm. Adapun ready-mix yang kita order kepada supplier ini dengan mutu beton K250. Oke, selanjutnya mari kita saksikan proses pengecoran plat lantai dasarnya. Selamat menyaksikan.
Alhamdulillah, pengecoran plat lantai dasar berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Walaupun tadi terkendala oleh hujan sebentar, tapi tidak menyurutkan semangat tim kami. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah menyaksikan tayangan video ini. Sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Salam hangat dari Kota Pontianak.